Sekarang kita bakal masuk ke yang kuadrat-kuadratan nih. Eh, Mungkin gue agak sedikit ngeras ya, karena gue baru ingat ternyata uap seminggu lagi. Semangat buat kalian belajarnya. Nih, jadi kita masuk. Misalnya gue punya X min 2. Ya ampun, jelek banget. Ntar, biar bagus dikit. X min 2 kuadrat lebih dari 0 gitu ya. Nah, kalau gini kan secara logikanya nih kita bisa bikin jadi X min 2 dikali X min 2 gitu ya. Lebih dari 0. Nah, ini kan bisa langsung kita cari, langsung kita bikin nilai kritisnya gitu. Ini nilai kritisnya 2. Untuk yang kotak keduanya juga sama gitu, nilai kritisnya 2. Kalau diisi di angka di atas lebih dari 2 itu pasti ini plus gitu kan. Ini juga sama plus. Ini juga yang sebelah sini kalau kita isi nilai yang kurang dari 2 gitu kan. Dari sebelum-sebelumnya ini kan jadi minus gitu ya. Nah, ini ketika gue kaliin gitu kan. Ketika dua buah ini gue kaliin gitu. Nah, ini sebelah sini kalau gua kaliin, ini kan plus kali plus jadi plus juga ya. Yang ini minus ketemu minus sama kan, jadi plus juga gitu ya kan. Ini nilainya jadi 2 gitu kan. Nah, terus berarti ini hasilnya duanya termasuk nggak nih? Duanya termasuk nggak? X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 berarti itu 0 ya. 0 lebih dari 0 enggak ya, ini bukan. 0 tuh enggak lebih dari 0. Kecuali ada lebih dari sama dengan, itu baru masuk. Karena enggak 2-nya enggak termasuk, berarti kan ini lebih dari 2 gitu. Yang dimintakan ini positif ya, lebih dari 0. Ini juga positif nih. Nah, dia juga kurang dari 2. Berarti jawabannya X lebih dari 2 atau X kurang dari 2. Nah gitu, karena si 2-nya ini gak termasuk gitu. Nah ini kalau lo udah kebiasa nanti ya, kalau udah kebiasa jadi ceritanya gini nih. Ini kan kalau dikuadratin ya, kalau dikuadratin nih, dia bakal jadi plus dua-duanya, ya kan? Nah, misalnya gue punya lagi di sini, kalau gue gabung sama yang biasa, misalnya X min 2 kuadrat dikali dengan X min 1. Itu misalnya gue minta lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini nih yang lebih dari 2, ya kan? Lo bisa lihat di sini kan? Dia bakal jadi positif dua-duanya gitu. Jadi ketika gue bikin garis bilangan, yang kotak pertama nih 2, ini nilainya positif, ya kan? Positif nih, positif juga. Nah, ini gue bikin lagi nilai kritis yang, mungkin agak sinian biar nggak keliru. Nah, ini gue bikin misalnya ini kan 1 ya, yang sebelah kotak sebelah kanan nih 1 gitu kan. Kalau gue isi ini jadi minus, ya kan? Kalau gue isi lebih dari 1, ini jadi plus gitu kan. Nah, lo bisa lihat di sini gitu kan. Berarti kan karena dimintanya lebih dari sama dengan 0, ya kan? Ini berarti kan plus kali plus berarti ini dong yang diminta, berarti ketika si X-nya ini lebih dari sama dengan 1 gitu kan. X lebih dari 1 gitu. Karena ketika dikali jadi plus. Nah, lo bisa lihat di sini kalau nih si yang kuadrat ini ya, ini dia nggak ngaruh kan, ya kan? Karena ini plus semua gitu. Ini tuh plus semua. Jadi yang bakal ngaruh tuh si garis bilangan kedua ini loh,
Yang bakal ngaruh cuma si X min 1 ini. Yang bakal nentuin nilainya tuh minus apa plus. Ya enggak? Karena si kuadrat ini, karena dikuadratin, dia nilainya bakal plus semua. Jadi kita bisa lihat aja nih langsung dari si kotak X min 1-nya, yang mana bakal jadi minus dan yang mana bakal plus gitu. Nah, kalau lu udah tahu gitu, ketika lu ngelihat ada yang kuadrat lagi nih, mau itu kuadrat 2, mau 4, mau 6, selama itu bilangannya genap, lu bisa nggak peduliin gitu dulu. Jadi dihiraukan dulu. Lu langsung lihat untuk yang berpangkat ganjil ataupun nggak berpangkatnya ya. Tapi kita juga harus cek nih. Ini kan X min 2, ini kan ada nilai 2-nya nih. Ketika si X sama dengan 2, nilainya jadi apa? Ini kan berarti ini jadi 0 nih, ya kan? Nilainya jadi 0. 0 kali berapapun nilainya, ya pasti 0 kan? Kalau 0 tuh lebih dari sama dengan 0 nggak? Iya, ini boleh ya. Jadi 0 tuh lebih dari sama dengan 0. Nah, itu jadi salah satu yang harus kita perhatiin. Kalau kuadratnya, boleh ketika penentuan minus dan plus itu boleh kita hiraukan dulu. Nah, tapi kita juga harus cek untuk si X sama dengan 2 apakah dia masuk atau enggak. Nah, ternyata nih masuk. Berarti jawabannya udah gini ya. X lebih dari 1 gitu kan. Nah, nih gue punya ada contoh satu lagi. Bentar, gue hapus dulu. Gue garis. Sip. Nah, nih misalnya gue punya X min 1 gitu. Terus dikali X min 2 kuadrat. Terus dikali X min 3 pangkat 3. Dan dikali X min 4 pangkat. Ini aduh nulisnya ternyata kurang nih. Bentar ya. Ini gue hapus dulu bentar ya. Sip. Biar lebih leluasa nulisnya. Nah, lanjut tadi misalnya gue punya contoh di X min 1 dikali X min 2 kuadrat, terus dikali X min 3 pangkat 3, dikali lagi X min 4 pangkat 4 gitu ya. Nih gue minta lebih dari 0 gitu. Nah ini kita udah tahu kan ya. Jadi kalau kita udah tahu kalau pangkatnya 2, pangkat genap, ini boleh kita hiraukan dulu gitu. Jadi yang pangkat 2 sama pangkat 4 ini kita hiraukan aja. Nah langsung kita bikin cari nilai kritis untuk yang X min 1 sama X min 3 nya. Dan berarti kan 1 ini 3 gitu kan. Nah berarti gimana? Kalau di atas 3 nih berarti positif ya. Nih kalau di antara 1 dan 3 nilainya bakal negatif karena salah satu ada yang minus dan salah satu ada yang positif. Nah ini kalau kurang dari 1 dua-duanya bakal minus gitu dikali jadi positif. Diminta lebih dari 0 gitu ya. Nah berarti gini. Sip. Nih jawabannya gini. Nah berarti kita udah dapet nih X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nah tapi kita cek dulu nih. Seperti yang gue bilang tadi, meskipun kita hiraukan, kita cek dulu ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 gitu ya. Ini boleh nggak nih? Ya, kalau X-nya sama dengan 2 berarti gimana? X sama dengan 2 ini berarti jadi 0 ya. 0 kalau dikali bilangan berapapun ini hasilnya 0. 0 lebih dari 0 nggak? Nggak ya, nggak boleh. Berarti X tidak boleh sama dengan 2. Kalau 4 gimana? Kalau 4 berarti kan 0, sama nih. Ini juga nggak boleh ya. Dan terus gimana nih isinya? Ya udah, lu tulis aja X kurang dari 1. Kalau 2 kan emang di sini ya.
di antara sini. Ini dia nilainya emang nggak masuk gitu ya. Jadi kita nggak perlu tulis apa-apa. Ini X atau kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Jangan gini deh. Biar enak nulisnya. Berarti kan ini berarti X-nya nggak boleh dari 4. Berarti ini ada titik pembatas lagi ya di 4 gitu. Berarti ini 3 X terletak di antara 3 dan 4 gitu ya. Kan? Atau X juga boleh lebih dari 4 gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, boleh aja pertidaksamaan tuh hasilnya, maksudnya yang nilai yang memenuhinya persyaratannya lebih dari 1 bisa. Nih kayak gini berarti. Ini 3, X-nya bisa terletak di antara 3 dan 4, tapi nggak boleh 4 ya. Nah, dia juga boleh lebih dari 4. Dia bakal memenuhi. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut lagi biar makin fasih gitu ya. Ini gue kasih contoh lagi. Misalnya gue punya X min 5 kuadrat dikali X min 3 pangkat 5 gitu ya. Dikali X min 1. Ini biar makin menantang. X min 2 pangkat 3. Ini X min 4 pangkat 4 kurang dari sama dengan 0 deh. Oke. Nah, pertama gimana? Pertama yang genap dulu ya. Nih, berarti yang ini X min 5-nya sama X min 4 ya. Ini boleh kita hiraukan dulu aja. Kita langsung cari nilai kritisnya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, gimana nih? Berarti kalau lebih dari 3, jelas lah ya. Di sini lebih dari 3 positif. Ini ada salah satu yang negatif berarti jadi negatif. Ini ada 2 yang negatif berarti jadi positif. Ini ada 3 kotak yang bakal negatif jadi negatif lagi. Terus yang diminta apa? Yang diminta kurang dari sama dengan 0. Berarti yang negatif. Oke. Ini negatif. Nah, udah dapet deh tuh. Kita langsung. Berarti X kurang dari 1 atau 2 X terletak di antara 2 dan 3 gitu ya. Nah, cuma kita cek dulu seperti biasa yang pangkat genap. Kita cek dulu nih ketika X sama dengan 5 sama X sama dengan 4 berarti ya. X sama dengan 4 boleh nggak? Coba X sama dengan 5. X sama dengan 5 berarti ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. 0 dikali bilangan-bilangan ini berarti hasilnya 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 0. Ya boleh. Berarti ini X sama dengan 5 boleh. Kalau yang 4 berarti ini jadi 0. Nah, gimana tuh? 0 boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kalau di bawah itu hukumnya haram. Nggak boleh di ketika pembagian bilangan yang di bawah itu 0. Nih, jadi X sama dengan 4 nggak boleh. Terus berarti ini bakal ngubah tanda di sini juga nih. X kurang dari 1. X-nya boleh sama dengan 1 nggak? Boleh ya, karena bilangannya di atas. Jadi 0 tuh boleh. Nah, ini 2. Berarti 2 nih. Nilai boleh 2 nggak? X-nya boleh 2 nggak? Iya, nggak boleh ya. Nih, karena kalau diisi 2, ini bakal jadi 0. 0 tuh nggak boleh. Makanya di antara nih 2 tandanya gini, nggak sama dengan. Terus 3 boleh ya. Ini boleh diisi nilai 3. Berarti ini X sama dengan 3 ya. Nah, terus gimana nih? Katanya X sama dengan 5. Boleh juga X sama dengan. Ya udah, dilanjutin aja gitu. Ntar, ini gue hapus dulu biar enak. Atau X sama dengan 5. Nah, boleh juga ya, pertidaksamaan nilainya berupa titik tuh boleh. Jadi nggak harus selang juga. Nih gue hitamin lagi.
biar lu bisa bedain gitu, ini boleh 1 tapi ketika 2 nggak boleh ya. Nah, kita bakal lanjut ke penjelasan materi selanjutnya. Ini gue lanjut di slide berikutnya aja ya. Oke. Sip, nah lanjut nih di slide berikutnya. Jadi misalnya lagi gue punya kayak gini nih, X min 1 per X ini kurang dari 2. Nah ini lo ngerjainnya gimana nih? Kalau ada angkanya di sini, ada angkanya di sebelah kanan. Dikali silang boleh nggak? Nih, gue naikin ke sini, gue kali silang. Boleh nggak? Iya, nggak boleh ya. Jadi kenapa nggak boleh? Nih, karena kita belum tahu si X ini dia positif, ya. Si X ini nilainya positif apa negatif gitu. Karena dalam pertidaksamaan, ya, kalau gue kali minus, ya kan. Nah ini tandanya bakal berubah kan? Tanda ini bakal berubah kan? Nah karena kita belum tahu nih si X ini positif apa negatif, nah makanya nggak boleh kita asal ngekaliin aja, kecuali kita udah tahu si X ini positif atau negatif gitu ya. Nah terus gimana? Nah cara standarnya kayak gini sih, ya kan, X min 1 per X pindah sini ya, nih jadi min 2 kurang dari 0, samain penyebutnya X min 1 min 2X gitu kan, per X kurang dari 0. Ini berarti min X min 1 per X kurang dari 0 dikali min 1 gitu ya, biar enak ngeliatnya. X plus 1 per X lebih dari 0. Ini gimana? Yaudah tinggal bikin nilai, cari nilai kritisnya ya. Ini ketika dia min 1 sama ketika 0 ya. Ini 0 ya, ini kotak ini nih biar jadi 0 ya kita isi 0 gitu kan. Nah, sedangkan kotak yang atas nih biar jadi 0 kan min 1 gitu ya nilai kritisnya. Berarti kalau diisi lebih dari nilainya 0 nih plus, ini salah satu ada yang negatif jadi negatif, ini plus. Diminta lebih dari 0, ya jawabannya yang ini berarti ya. Sorry, nah gini. Berarti jawabannya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0. Nah gitu. Nah dari sini ya, dari sini ada juga nih, ini biar lo paham lagi konsepnya, bisa juga ada cara lain buat ngerjain ini gitu. Gue hapus, nggak usah lah ya. Nih gue di sini aja. Jadi misalnya gue sama nih X min 1 per X kurang dari 2 ya gitu. Nah ini nih si X nya ini bakal gue bikin jadi 2 bagian gitu. Si nilai X nya ini gue bakal jadi 2 bagian. Jadi yang 11 bagian pertama 11 ini gitu. Ini ketika si X-nya kurang dari 0, dan bagian keduanya ketika kita X-nya lebih dari 0 gitu. Ini X-nya negatif, ini X-nya positif gitu ya. Nah, ketika kita ambil, kerjain dulu nih bagian 1 ya kan. Kita ambil bagian 1. Ini bagian 1. Nah, berarti kan ini kita di bagian 1 nih kita ambilnya yang negatif ya. Kalau kita udah tahu negatif, ya berarti boleh dong langsung gue kali gitu kan. Ini kurang dari 2 nih, X-nya negatif nih. Kita ambil bagian X-nya negatif. Nah, ini X-nya kurang dari 0 gitu kan. Nah, berarti boleh X min 1. Nah, karena dikali negatif, karena dikali negatif ya, tandanya berubah ya, lebih dari 2X gitu. Nah, berarti ini min X lebih dari 1 gitu ya. X kurang dari min 1 ya kan gitu. Nah ini X kurang dari min 1 dan
ya. Ini salah satu syaratnya juga nih, jangan lupa. Dan X kurang dari 0 gitu, ya kan? Nah yang kedua nih, ini positif nih, kita ambil bagian positif. Jadi ketika X min 1 per X kurang dari 2 gitu, dan X-nya lebih dari 0, berarti boleh langsung kita kali. Nah, karena dikali suatu bilangan yang positif gitu, jadi nggak berubah ya tandanya. X min 1 kurang dari 2X. Kita kerjain lagi nih, min X kurang dari 1 dikali X lebih dari min 1 gitu ya. X lebih dari min 1. Dan jangan lupa nih syaratnya, karena kita udah ngambil X lebih dari 0 gitu kan. X lebih dari min 1 dan X lebih dari 0. Yaudah nih, ternyata nih, ini irisannya gimana nih? Nilai yang ketika dia harus di saat dia min 1 dan suatu saat di saat yang sama dia juga harus kurang dari 0. Ya, berarti dikurang min 1 ya. Jadi garis bilangannya gini. Ketika dia harus lebih dari 0 dan dia juga harus kurang dari min 1 gitu. Nah, berarti bagiannya bagian ini ya. Berarti X kurang dari min 1. Nah, yang ini katanya ini 0, ini min 1 harus lebih dari ini. Oh, ternyata ini harus lebih dari 0 juga. Berarti jawabannya ini ya. Berarti jawabannya himpunan penyelesaiannya itu ketika X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0 ya. Nah, ini sama kan? Sama yang ini. Sama kan? Jawabannya sama. Oke. Nah, itu oh iya nih, mungkin ada topik tambahan sedikit. Ntar ya, nih gue hapus dulu semuanya. Kepencet. Bentar ya. Ribet juga nih. Bentar. Nah, ini ada sedikit topik tambahan biar nanti pengertian lu di materi nilai mutlak tuh makin paham gitu. Misalnya gue punya X kuadrat min 4 kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini kan bisa gue bikin jadi X plus 2 dikali X min 2 gitu kan. Kurang dari 0 ya kan. Yaudah nih tinggal cari nilai kritisnya gitu ya kan. Ini minus 2 kotak pertama, ini yang kotak keduanya 2. Di sini plus, sini negatif, di sini plus gitu ya. Diminta kurang dari 0, berarti jawabannya yang ini. Nah, ini kan. Nah, ini ya kan. Bentar, sorry. Nah, hasilnya gini kan. Nah, min 2 X terletak di antara min 2 atau 2 gitu kan. Nah, ini alternatif lainnya secara visual gitu ya, bisa lihat. Nah, X kuadrat min 4 kurang dari 0. Kita bikin aja X kuadrat kurang dari 4 gitu kan ya. Nah, ini nanti hasilnya sebenarnya sama gitu, min 2 terletak di antara X terletak di antara min 2 dan 2 gitu kan. Nah, ini tapi bisa lo lihat gitu ya. Suatu bilangan nih ya, ketika dikuadratin itu pasti hasilnya lebih dari 0 kan ya. Nih yang ini nih, X kuadrat kurang dari 4. Suatu bilangan pasti kalau dikuadratin lebih dari 0 kan. Meskipun ini gak ditulis nih, tapi sebenarnya kayak ada syarat nih di sini. Kurang dari sama dengan 0.
Karena suatu bilangan ya, X kuadrat kurang dari 4 ketika suatu bilangan ketika dia kuadratin tuh pasti lebih dari sama dengan 0 kan, ya kan? Pasti kan? Setuju nggak? Yes, setuju lah ya. Nah, terus dia bilang harus kurang dari 4 gitu kan. 4 berarti kan jaraknya di antara sini ya. Nih, jaraknya gini. Nggak boleh lebih dari sini nih, jaraknya di antara sini. Nah, terus bilangan apa nih? Yang ketika dikuadratin, dia nggak boleh ngelebihin ini, nggak boleh ngelebihin 4, harus X kuadrat sama dengan 4 berapa? Ketika yang dikuadratin, nilainya sekitar sini nih. Ya ini pasti gini kan. 2, ya kan, 2 kan ngelebihin dan dia juga min 2. Gitu kan. Ya kan? Ini kan min 2 ketika dikuadratin ya nggak lebih dari 4 gitu, ya kan. 2 juga ketika 2 dikuadratin nggak lebih dari 4 gitu kan. Nah kayak gitu. Nah misalnya juga gue punya X kuadrat ini lebih dari 9 gitu misalnya. Berarti apa? Berarti ya kan, ini nilainya harus jauh dari 9 gitu kan. Ketika dikuadratin dia harus lebih dari 9, ya kan. Dia juga di sini nih. Nah, ya kan, harus maksudnya ketika dikuadratin harus lebih dari 9 gitu. Nah berarti gimana? Ya berarti karena ketika dikuadratin harus lebih dari 9, yang masuk apa sih? Yang masuk 3 ya. Ini apa? 3 sama min 3 gitu kan. Nah tuh, ya kan. Karena ketika dikuadratin min 3 kan lebih dari 9 gitu kan. Akan lebih dari sama dengan 9. 3 juga sama, ketika dikuadratin juga sama gitu. Ini berarti X lebih dari 3 atau X kurang dari min 3. Jadi gitu, bisa langsung dapet caranya. Dan ini perlu lo pahamin sih kayak gini. Jadi ini tuh pengantar materi kita buat masuk ke definisi nilai mutlak ya. Jadi ya ini salah satu topik tambahan biar nanti bahas nilai mutlaknya lebih gampang lah gitu ya. Jadi lo ingetin nih, ketika dikuadratin kurang dari 4 berarti batasnya di sini nih. Bilangan apa yang kalau dikuadratin dia nggak bakal ngelebihin dari di antara 4 gitu, nggak ngelebihin 4. Terus katanya kalau yang ini lebih dari 9. Kalau lebih dari 9 berarti harus jauh di sini kan. Berarti jawabannya 3 sama min 3 gitu. Nah mungkin nanti di definisi mutlak bakal gue jelasin lebih jelas lagi. Ini juga gue sebenarnya masih agak bingung sih, cuma kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Selanjutnya definisi mutlak ya di video selanjutnya. See you guys on the next video.